wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Jadi harus tetap semangat ya. Biar semangat. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nak, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi belajar efektif masa pandemi COVID-19. Nah, diharapkan nanti kalian akan mendapatkan informasi dan solusi bahasan kita nanti. Oke, hari ini kita belajar tentang strategi belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Nanti kalian bisa belajar dari diskusi kali ini ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelumnya? Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang faktor-faktor kesulitan belajar ya, kemudian cara mengatasinya dan kendala belajar pada cara kalian mengatasinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian bisa merancang strategi belajar efektif masa pandemi COVID-19 ya. Sebelumnya Ibu kasih pengantar dulu materi yang terkait dengan strategi belajar efektif masa pandemi COVID-19 ya. Nanti ini diharapkan kalian bisa mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar kalian, kemudian cara mengatasinya, lalu mengancang strategi belajar efektif dan bisa mengaplikasikan strategi belajar pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar efektif di masa pandemi. Jadi faktor kesulitan belajarnya itu pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini faktor yang mempengaruhi yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal ya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di luar daripada siswa itu sendiri. Nah, kalau faktor internal itu ada 3 Kak Bang, ada faktor kognitif ya yang terkait dengan inteligensi, ada afektif dan psikomotor. Kognitif ini maksudnya kemampuan kalian dalam menangkap suatu sulit nih memahami pelajaran, mungkin kalian sulit lamban dalam menguasai materi yang kaitannya dengan kecerdasan. Dan yang kedua ada afektif. Afektif ini berhubungan dengan emosi. Misalnya kurang mendukungnya perasaan hati, belajar kalian itu rendah, terus tidak semangat, malas-malesan, nunda-nunda belajar, buruk. Nah itu. Kemudian ada psikomotor. Psikomotor ini kaitannya dengan fisik ya. Misalnya ada masalah dengan penglihatannya, pendengarannya ya. Oke, itu dulu pengantar dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Halo nak, ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, itu pengalaman belajar kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menceritakan pengalaman belajarnya terkait faktor-faktor kesulitan belajar? Ya, betul itu. Berarti kalian sudah paham ya. Itu termasuk faktor instruktif, afektif. Yang lainnya? Karena koneksi jaringan internetnya. Nah, kalau masalah itu maksud faktor yang mana nih? Eksternal, Bu. Ya, eksternal. Benar sekali. Jadi kalian sudah paham ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar kalian dan strategi belajar apa nih yang efektif belajar daring. Terus bagaimana kalian sudah siap untuk masuk materi selanjutnya?
Nah, bahasan kita kali ini ialah mengatasi kesulitan dan kendala belajar efektif pada masa. Nah, tadi kan kalian sudah tahu nih penyebabnya. Sekarang saatnya lah kalian mengatasinya dengan cara apa? Nah, adapun caranya yang pertama itu menganalisis faktor kesulitan belajar. Dianalisis dulu faktor kesulitan belajarnya. Nah, itu ya, tadi yang pertama menganalisis faktor kesulitan belajar. Yang kedua, menetapkan di bidang kecakapan mana nih yang harus diperbaiki ketika mengalami kesulitan belajar. Nah, yang ketiga, metode perbaikan dengan cara memperbaiki cara belajar dan metode belajar yang selama ini kurang tepat. Setelah itu, yang harus kamu lakukan adalah pertama, menumbuhkan minat belajar. Kemudian yang kedua, menerapkan gaya belajar sesuai dengan gaya belajarmu. Ya, cara belajar yang paling baik berhasil dalam belajar adalah temukan gaya belajarmu. Bagaimana cara termudahmu dalam menyerap informasi. 3 tipe gaya belajar. Pertama, visual. Visual itu melihat, auditori mendengar, ataukah kinestetik? Ya, bergerak, bekerja, dan menyentuh. Yang mana yang paling kamu sukai? Nah, berikan petunjuk. Sudah paham sampai di sini, Nak, tentang gaya belajar? Oke, ada yang mau cerita tentang pengalaman belajarnya? Saya Bu, saya. Iya. Bu, kalau kita punya gaya belajar keduanya Bu, seperti visual juga auditori, bagaimana? Oke, ada teman kalian yang bisa menjawab? Bisa dua-duanya. Jangankan 2, ketiga-tiganya bisa juga kita pakai dalam gaya belajar. Tapi lebih dominan yang mana? Nah, selanjutnya adalah merancang strategi belajar. Nah, coba kalian rancang strategi belajar efektif kalian tuh seperti apa? Tapi sebelumnya Ibu berikan gambaran dulu ya. Nah, silakan kalian perhatikan yang ada di layar. Oke, Ibu jelaskan secara singkat ya. Unsur belajar efektif dan efisien di masa. Strategi belajar efektifnya seperti sering memutar ulang video pembelajaran dan materi-materi yang dibagikan guru. Proses waktu dalam mengerjakan tugas. Terus? Oke, tepat sekali. Silakan yang lainnya, ada yang mau menambahkan lagi? Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, ini ada lembar. Ini ada lembar tugas penugasannya seperti ini. Coba kalian lihat di layar. Nah, nanti kalian akan mengerjakannya dalam bentuk Google Form seperti biasa ya. Kita tutup pertemuan kali ini. Siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan? Ya. Yang saya dapat dari pelajaran ini, bagaimana kita belajar efektif. Yang pertama ini sering mengulang pelajaran yang tahu guru. Terus yang kedua, selalu hadir atau absen di classroom tepat dengan waktunya. Ya. Belajar kelompok atau belajar bersama dengan teman. Keempat, harus punya niat sungguh-sungguh mau belajar guru atau sama teman jika ada kesulitan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Maaf, ada salah. Kemudian ini ada instrumen refleksi yang telah Ibu siapkan dengan format Google Form. Nanti tinggal kalian isi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan ini? Senang, Bu. Senang Bu. Pemahaman baru apa yang kalian dapatkan? Sudah paham Bu, bagaimana cara belajar efektif itu seperti apa? Oke, rancangan seperti apa ke depannya yang akan kalian lakukan? Akan berusaha menumbuhkan minat belajar Bu dan belajar secara efektif. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.